Badai Berganti Badai, karya Tutinonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Pindahan dilaksanakan seminggu kemudian. Salamah meminta bantuan 2 orang tetangganya untuk memindahkan barang-barang ke toko. Sejak warungnya laris dan ekonominya membaik, sikap para tetangga berubah kepadanya. Jadi lebih ramah, lebih menghargai, walau ada juga yang iri hati. Salamah sendiri tidak mempedulikan itu. Ia menerima saja kebaikan orang kepadanya dan berusaha membalas dengan baik pula. Sementara kepada yang dengki, ia lebih-lebih lagi bersikap baik. Ia tahu ia tidak punya pembela di dalam rumah tangganya. Karena itu ia tidak mau mencari musuh. Taryadi tidak ikut membantu pindahan sebab ia pegawai dan mesti ke kantor. Tidak ke kantor pun, ia tidak akan mau menjadi tukang angkat barang bagi istrinya. Dan itu tidak menjadi soal bagi Salamah. Salamah puas sekali berada di tokonya yang baru. Barang-barang dagangan teratur rapi, tidak bertumpuk-tumpuk seperti ketika masih di rumah. Kotak-kotak kayu berjajar di depan, dan butir-butir beras yang putih kemilo, kacang hijau, kedelai serta kacang merah membentuk kerucut yang warna-warni. Di sampingnya, drum minyak tanah penuh berisi, berwarna bening kebiru-biruan yang bertambah dengan berkas cahaya merah dan kuning bila tertimpa sinar matahari. Beberapa gayung besar kecil tergantung di bibir drum. Di rak sepanjang dinding, segala macam barang kebutuhan sehari-hari bertumpuk rapi. Salamah bahkan sudah pula menyediakan buku tulis, pensil, bedak, bahkan juga bahan-bahan pakaian. Pembeli yang semula dikhawatirkannya enggan berjalan agak jauh ke tokonya, ternyata tetap datang dengan setia. Orang-orang di sekitar tempat tinggal Salamah sudah terlanjur senang membeli kebutuhan mereka padanya. Salamah malahan berhasil menarik pembeli yang semula tidak termasuk dalam daerah penjualannya. Apalagi kini barang-barangnya semakin banyak, semakin beragam. Salamah mulai merasa kewalahan mengurus tokonya sendirian dan memutuskan untuk menggaji seorang pembantu. Pembantu itu seorang pemuda tanggung anak tetangganya, diberinya uang saku RM1 sebulan. Salamah belum pernah menghitung keuntungannya bersih yang didapatnya dalam 1 bulan. Tapi ia yakin penghasilannya kini mencapai 3 kali lipat dari penghasilannya sewaktu masih berjualan di rumah. Tuhan memang sedang melimpahkan rezeki kepadanya. Pramono sudah mulai sekolah. Seperti anak-anak lain, ia tumbuh menjadi anak yang sehat, periang dan suka bermain. Karena ia anak tunggal dan Salamah menuruti semua kemauannya, ia menjadi anak yang manja dan keras kepala. Tidak jarang sejak pulang sekolah hingga sore, ia bermain ke sungai atau mencari burung kemana saja. Salamah tak pernah melarangnya. Pramono adalah mutiara hatinya. Ia tak ingin sedikit pun mengurangi kegembiraan anaknya dalam bermain dengan anak-anak lain. Dan Pramono, seperti anak-anak sebayanya, juga rajin belajar mengaji ke masjid. Ini sangat menggembirakan Salamah. Ia sendiri hanya sembahyang kalau ingat dan berminat. Tapi ia ingin Pramono bisa sembahyang dan mengaji dengan baik. Setidak-tidaknya, kalau anaknya baik, ia pun akan mendapat nama baik. 8 tahun sudah umur Pramono. Dan sampai sebesar itu,
Ia tak juga punya adik. Semua orang mengira Salamah memang kurang subur, dan Salamah membiarkan saja anggapan itu tersandang di bahunya. Tak ada jawaban yang lebih baik untuk menanggapi pertanyaan mengapa anaknya cuma satu. Taryadi masih seperti dulu. Kepada Pramono ia biasa-biasa saja. Bahkan karena Pramono gesit dan cerdas, tak jarang ia membanggakan anak itu kepada semua orang. Tapi pada Salamah, ia tak memberikan yang lebih baik. Tetap acuh tak acuh dan jarang mengajak berbicara. Suatu malam, ia menyampaikan sesuatu kepada Salamah. Sesuatu yang agaknya sudah lama ia pendam. Aku ingin menikah lagi. Ia berkata tanpa pendahuluan apa-apa. Karena tanpa pendahuluan apa-apa, Salamah terperanjat. Taryadi mau menikah lagi. Sejenak Salamah tak mampu berkata apa-apa. Kau harus memilih salah satu, bercerai atau dimadu. Sambung Taryadi tanpa perasaan. Jantung Salamah berdebar-debar. Kepalanya terasa berat dan napasnya sesak. Bercerai atau dimadu? Ya Tuhan, sungguhkah ini yang harus kuterima? Hatinya menjerit-jerit. Bercerai atau dimadu sama saja artinya bagi dia. Aib, malu, sakit. Ia memang sudah lama tidak mempedulikan kehadiran suaminya di rumah. Tapi bagaimanapun, ia tak pernah membayangkan perceraian atau istri muda. Salamah tergugu. Tidak, aku tidak mau bercerai. Desisnya tertahan. Dalam kesuraman rumah tangganya, Salamah tak pernah membayangkan perceraian dan hidup menjanda. Ia tak pernah membayangkan bagaimana semua orang akan tahu kegagalan dan kehancuran pernikahannya. Tidak, ia tidak pernah menginginkan hal itu terjadi. Kalau toh ia harus menjanda, ia harus menjadi janda karena ditinggal mati suaminya, bukan bercerai. Tak perlu seorang pun tahu apa yang sudah terjadi di dalam pernikahannya. Orang harus mengira pernikahannya utuh dan sejahtera. Keberhasilan tokonya telah membuat ia cukup dikenal orang. Kenalannya banyak, dan karena dari golongan pedagang, mereka tersebar kemana-mana. Ia akan menjadi bahan pergunjingan kalau rumah tangganya sampai berantakan. Ia akan menjadi janda muda, waktu itu umurnya baru 26. Dan orang akan memandangnya dengan cara yang berbeda dibanding ketika ia masih bersuami. Wanita-wanita akan curiga padanya dan laki-laki akan menggodanya. Ia tak mau itu terjadi. Ia ingin nama dan wajahnya tetap dihargai orang. Untuk itu ia rela mengorbankan apapun, bahkan hati dan perasaannya sendiri. Aku tidak mau bercerai. Salamah menegaskan dengan tekad bulat. Jadi kau mau kumadu? Kau rela menerima istri muda? Taryadi berkata. Salamah merasa dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama mencekik, bak ujung tombak dan tiang gantungan. Tidak ujung tombak, tali gantunganlah yang akan membantainya. Tidak perceraian, istri mudalah yang akan mencoreng wajahnya. Ia tidak ingin menerima salah satu, tapi ia harus memilih. Sudah kukatakan, apapun yang terjadi, aku tidak mau bercerai. Aku pun tersiksa dengan pernikahan ini. Jangan sangka aku memberatimu. Tapi aku tak ingin seorang pun mengetahui
kehancuran pernikahan kita. Nikahilah perempuan mana saja yang kau sukai, asalkan kau harus membawanya pergi dari kota ini. Tak seorang pun boleh tahu, apalagi keluargaku. Salamah memutuskan. Antara heran dan senang hati Taryadi mendengar keputusan Salamah. Ia tahu Salamah tak pernah peduli kepadanya. Tetapi bagaimanapun, ditinggal suami menikah lagi adalah hal yang paling menyakitkan bagi wanita manapun. Itu diakui sendiri oleh Salamah, walau tidak dilahirkannya lewat kata-kata. Untuk apa ia minta agar jangan sampai seorang pun tahu pernikahannya, kalau bukan karena malu? Taryadi gembira dengan penemuan pikirannya ini. Salamah bukannya tidak sakit hati ia menikah lagi. Tapi sakit hati Salamah masih dikalahkan oleh ketakutannya menjadi janda. Jadi, pikir Taryadi dengan gembira, kini posisinya pada pihak yang menang. Karena ia bisa menyakiti Salamah dan Salamah tak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah kemenangan Taryadi yang paling besar. Kemenangan seorang lelaki atas seorang perempuan. Perempuan boleh sombong, boleh kaya, boleh pandai, tetapi di dalam pernikahan, laki-lakilah yang berkuasa. Laki-lakilah yang menang. Tahun 1959 benar-benar menggoreskan sejarah yang membanggakan bagi Taryadi dan teramat pahit bagi Salamah. Dugaan Taryadi tentang perasaan Salamah tidaklah terlalu meleset. Salamah memang malu, sedih dan sakit hati mengetahui suaminya akan menikah lagi. Kemarahan dan kebencian membakar seluruh dirinya hingga hangus tandas. Lelaki yang tak pernah memberi nafkah itu bisa-bisanya mau menikah lagi. Dan ia tak berdaya. Seperti juga setiap wanita tak berdaya mencegah suaminya bersenang-senang dengan istri barunya. Tak ada satu hukum pun pada saat itu yang bisa melindungi wanita dari permaduan. Negara tidak melindungi. Agama hanya melindungi dengan syarat mampu dan bersikap adil bagi seorang lelaki yang ingin memiliki lebih dari satu istri. Tetapi di mana ukuran mampu dan bisa bersikap adil itu? Siapa dapat menghukum kalau syarat itu dilanggar atau bahkan disepak jauh? Tinggal masyarakat yang bisa memberi sanksi. Tetapi betapa lemahnya sanksi itu. Betapa tak mampu memberikan barier perlindungan bagi kaum wanita, karena masyarakat sendiri jugalah yang memungkinkan permaduan terjadi. Salamah tak tahu persis kapan Taryadi menikah lagi. Ia tak ingin tahu. Ia cuma ingin tahu apakah Taryadi sudah betul-betul melaksanakan syaratnya agar membawa istri mudanya keluar kota sebelum orang-orang terlanjur tahu. Di mana istrimu sekarang? Ia bertanya 2 bulan setelah Taryadi berkata padanya akan menikah lagi. Masih di sini? Aku tak punya uang untuk mengontrakkan rumah baginya di kota lain. Sahut Taryadi, acuh tak acuh. Kebencian terasa menyumbat leher Salamah mendengar jawaban Taryadi yang seenaknya. Tanpa berkata sepatah pun ia masuk kamar, membuka laci lemarinya sendiri yang selalu terkunci, dan mengambil sejumlah uang. Ditaruhnya uang itu di atas meja di hadapan Taryadi. Carikan rumah untuk istrimu itu. Jangan sampai aku tahu ia masih ada di kota ini. Beberapa saat Taryadi bimbang akan mengambil uang itu atau tidak. Kalau ia menerima pemberian uang Salamah, maka kemenangannya akan tumbang dan ia jatuh menjadi pihak yang kalah.
Tetapi ia butuh uang. Butuh sekali uang untuk bisa hidup berhande-hande dengan istri barunya. Kedua-duanya menyenangkan. Kesombongan dan uang. Kedua-duanya ingin dimilikinya. Tapi ia harus memilih salah satu. Tetapi siapa bilang kemenangannya akan tumbang kalau ia menerima uang dari Salamah? Kesediaan Salamah untuk dimadu, bahkan kemudian memberikan biaya perumahan bagi madunya, bukankah itu bukti yang nyata dari kemenangannya? Jadi tak ada alasan untuk menolak uang itu. Tak ada kemenangan yang ditumbangkan. Yang ada bahkan kemenangan yang semakin dipupuk. Taryadi gembira dengan buah pikirannya, dan tanpa segan-segan lagi, memasukkan uang Salamah ke dalam saku bajunya. Semenjak itu, setiap tahun Salamah mengeluarkan anggaran khusus untuk membayar kontrakan rumah istri muda Taryadi di Surakarta. Setelah beberapa tahun, Taryadi bahkan tidak segan-segan menagihnya sendiri dari Salamah. Dan sekarang, untuk yang ke-10 kalinya, Salamah kembali berdiri di depan lemarinya dengan setumpuk uang di tangan untuk membayar tagihan Taryadi. Rumahnya kini bukan lagi rumah gedek sempit di tengah kampung yang berdesak-desakan, tetapi sudah berganti rumah tembok yang luas dan bertingkat di tepi jalan yang lebar dan bersih. Uang sekarang bukan barang yang sulit dicari. Uang bahkan datang sendiri kepadanya. Tetapi bukan masalah mengeluarkan 5.000 itu yang menyakitkan hatinya, melainkan kenyataan bahwa uang itu adalah untuk istri muda suaminya, perempuan yang telah ikut merobek-robek hidupnya. Salamah mengatupkan bibirnya rapat-rapat dan melangkah keluar dari kamar. Taryadi dijumpainya masih duduk di depan meja makan, mengunyah segala macam makanan. Salamah meletakkan uang itu di depan hidung Taryadi, lalu pergi tanpa berkata sepatah pun. Memang harus begitu rupanya. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.